Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Fikri dari kelas 5A dengan NPM saya 2359201022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 melakukan feature engineering, data augmentation, dan normalisasi. Nah, di sini saya memilih feature engineering terlebih dahulu. Baik, saya jelaskan sedikit latar belakang kenapa saya memilih dataset SMS Spam Collection yang akan saya gunakan untuk tema saya, yaitu mendeteksi pesan spam atau bukan. Dalam era digital ini, komunikasi melalui pesan singkat SMS masih banyak digunakan oleh berbagai pihak, termasuk untuk promosi, iklan, hingga penipuan. Pesan-pesan tersebut dapat dikategorikan sebagai spam atau non-spam. Untuk membantu sistem dalam mengenali dan menyaring pesan spam secara otomatis, diperlukan pengolahan data teks yang baik sebelum data digunakan dalam model. Proses tersebut dikenal sebagai feature engineering yang berperan penting dalam meningkatkan kemampuan model kita untuk memahami konteks dan karakteristik teks. Selain itu, dilakukan juga data augmentation untuk menambah variasi data. Berikut di sini ada penjelasan singkat dataset yang saya gunakan, yaitu SMS Spam Collection dari Kaggle yang berisi 2 kolom utama, yaitu ada label. Label memiliki data kategori pesan, HAM atau spam. Lalu ada message yang berisi teks pesan SMS. Data berjumlah 5.574 baris dan sering digunakan sebagai dataset standar untuk tugas klasifikasi data. Nah, di sini ada sumber datasetnya. Lalu fitur engineering pada dataset SMS Spam Collection. Project ini berfungsi untuk melakukan fitur engineering pada dataset SMS Spam Collection yang berisi pesan teks SMS yang diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu HAM. HAM berarti pesannya normal, kalau spam berarti pesannya promosi, berisi iklan, dan penipuan. Dataset ini sering digunakan untuk penelitian dalam bidang Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning. Nah, kita langsung saja ke tahapan melakukan feature engineering pada dataset spam collection-nya. Di sini tahap pertama yaitu kita harus mengimport library yang diperlukan. Di sini saya mengimport sebanyak 10 library. Kemudian di sini ada tahap kedua, yaitu identifikasi fitur. Tujuannya untuk menunjukkan pemahaman terhadap fitur-fitur yang penting, tidak relevan atau tidak sesuai, dan dapat dimodifikasi. Contoh pesan yang tidak sesuai dan bisa dimodifikasi nanti di tahap selanjutnya. Nah, di sini ada contoh visualisasi distribusi panjang pesan spam dan HAM. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi awal terhadap dataset SMS Spam Collection untuk memahami struktur data dan karakteristik distribusi antar label. Dataset ini terdiri dari 2 kolom utama, yaitu kolom HAM dan kolom spam. Lalu ada message panjang pesan. Total data kita berisi 5.572 baris dengan rincian 4.825 pesan HAM dan 747 pesan spam.
menunjukkan adanya sedikit ketidakseimbangan antara dua kolom tersebut. Lalu di sini ada analisis deskriptifnya. Dia nunjukin bahwa pesan spam memiliki panjang rata-rata sekitar 139 karakter. Lalu ada pesan HAM yang hanya sekitar 71 karakter. Hal ini membuktikan bahwa pesan spam umumnya lebih panjang teksnya karena sering memuat promosi, kemudian nomor atau link-link tertentu. Visualisasi ini distribusi menggunakan histogram, menegaskan perbedaan yang signifikan. Hasil eksplorasi pada tahap awal ini menjadi dasar lumayan berpengaruh untuk proses fitur engineering karena menunjukkan bahwa pajak pesan berpotensi menjadi salah satu fitur pembeda utama antara pesan spam dan hub. Lalu yang ketiga ada tahap transformasi fitur. Bertujuan untuk menghapus noise, menyamakan format teks, dan menyiapkan data agar siap diubah menjadi fitur. Penjelasan. Sini ada penjelasan sedikit dari kode di bawah. Encoding diperlukan agar label diproses model machine learning. Yang kedua, interaksi fitur. Misalnya rata-rata pajak teks memberikan informasi tambahan. Transformasi logaritmik menstabilkan distribusi fitur yang condong. Nah, di sini ada output contoh teks sebelum dan sesudah cleaning. Nah, di sini kita lihat salah satu contoh teksnya. Di sini sangat panjang karena memiliki titik yang tidak penting. Lalu di sini sudah dilakukan pembersihan. Nah, di sini terlihat sedikit lebih rapi dibandingkan teks sebelum dilakukan proses cleaning. Lalu yang keempat, tahap fitur leksikal, linguistik, dan semantik. Menambahkan beberapa kolom di dataset yang digunakan. Lalu di sini ada metadata features. Lalu yang tahap keenam, visualisasi sebelum dan sesudah fitur engineering. Nah, ini ada contoh visualisasi sebelum dan sesudah fitur engineering. Sorry, agak kebak. Nah, di sini ada panjang pesan sebelum fitur engineering. Tahap ini nih tujuannya untuk menganalisis hasil transformasi yang telah dibuat serta melihat fitur-fitur numerik yang paling relevan dengan label. Setelah melakukan proses fitur engineering, dataset memiliki fitur seperti Carcon, lalu WordCon, DigitCon, PunctuationCon, upper cache ratio, hasLink, hasNumber, hasFree, dan label encoded. Visualisasi boxplot ini menunjukkan bahwa pesan spam memiliki distribusi Carcon dan MSGLand yang lebih tinggi dibandingkan pesan HAM. Nah, pesan HAM. Di sini kan menunjukkan bahwa pesan spam memiliki MSGLand dan Carcon lebih tinggi dibandingkan pesan HAM. Nah, ini juga menunjukkan bahwa temuan awal bahwa pesan spam ini cenderung lebih panjang. Ini salah satu bukti bahwa pesan spam cenderung lebih panjang dibandingkan pesan HAM. Nah, di sini ada heat map.
Kesimpulannya dari tab di sini, pesan yang mengandung banyak angka, tautan atau kata free memiliki kemungkinan besar termasuk kategori spam. Fitur uppercase ratio memiliki korelasi yang rendah yang menandakan bahwa penggunaan huruf kapital tidak terlalu berpengaruh pada klasifikasi pesan. Dengan demikian, hasil visualisasi dan analisis korelasi ini menunjukkan bahwa fitur engineering berhasil memperkaya representasi data dan menambahkan atribut yang relevan untuk mendukung proses modeling machine learning pada tahap selanjutnya. Di sini ada tahap ketujuh, yaitu word cloud untuk visualisasi semantik. Di sini kita bisa melihat perbedaan yang signifikan dan semantik antara spam dan ham. Sini contohnya ada kata free yang sering muncul, lalu call, lalu reply, text, you, mobile, price, please call, dan lain-lain. Nah, di pesan ham, kata-kata yang sering muncul yaitu I'm, you, I, okay, go, dan got, want, come, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan tahap fitur engineering, kita mengetahui bahwa distribusi label pada dataset masih belum seimbang, di mana jumlah data ham jauh lebih banyak dibandingkan spam. Kondisi ini dapat menyebabkan model machine learning menjadi bias terhadap kelas mayoritas dan menurunkan kemampuan model dalam mengenali pesan spam. Oleh karena itu, kita akan melakukan tahap data augmentation khusus pada data berlabel spam untuk menambah jumlah dan variasi teks. Melalui augmentasi ini, sistem mendapatkan lebih banyak contoh variasi kalimat spam, sehingga model dapat belajar pola spam secara lebih baik dan menghasilkan performa klasifikasi yang lebih seimbang dan akurat. Nah, data augmentation tujuannya digunakan untuk menambah variasi data dan menyimbangkan distribusi kelas. Kedua, karena dataset SMS ini berisi teks, augmentasi dilakukan dengan dua teknik, yaitu synonym replacement, mengganti beberapa kata dengan sinonimnya. Lalu yang kedua, random swap, menukar urutan dua kata secara acak. Hal ini akan membantu model machine learning kita mengenali pola teks dengan lebih beragam dan mencegah overfitting. Tahap pertama sama seperti yang tadi, lakukan import library yang digunakan. Lalu yang kedua yaitu lakukan fungsi augmentasi teks. Kita akan membuat fungsi untuk mengganti kata dengan sinonim atau menukar posisi kata. Sini penjelasan singkat dari function synonym replacement dan random swap. Function synonym replacement berfungsi untuk mengganti kata acak dengan sinonimnya agar arti tetap mirip. Lalu yang kedua, function random swap menukar urutan dua kata acak untuk menciptakan variasi struktur kalimat. Nah, lalu yang ketiga, menerapkan augmentasi pada data spam. Karena data spam jumlahnya lebih sedikit, kita hanya mengaugmentasi pada data berlabel spam. Lalu yang keempat, menggabungkan hasil augmentasi ke data set utama. Tujuan dari langkah ini yaitu menambahkan jumlah data spam sehingga distribusi data menjadi sedikit lebih seimbang. Nah, ini adalah jumlah data sebelum diaugmentasi. Di label ham tetap sama karena tidak dilakukan augmentasi. Lalu di label spam terlihat perbedaan yang lumayan dari 747 ke 1047, berarti menambah sekitar 300. Tahap kelima yaitu melakukan visualisasi perbandingan distribusi label. Grafik
Nah, di grafik kiri menunjukkan distribusi label sebelum augmentasi, lalu distribusi label sudah augmentasi. Nah, terlihat perbedaannya walaupun tidak terlalu banyak di pesan spam dan pesan spam setelah dilakukan augmentasi. Jadi kesimpulan pada tahap data augmentasi ini, kita mendapatkan variasi pesan spam tanpa mengubah makna-makna di dalamnya. Teknik ini meningkatkan kemampuan model dalam mengenali berbagai bentuk kalimat yang mengandung arti spam. Hasil visualisasi tadi menunjukkan adanya peningkatan jumlah data spam sehingga dataset menjadi lebih seimbang dan lebih banyak variasi. Mungkin itu saja presentasi dari feature engineering dan data augmentation pada dataset SMS spam collection pada tema yang saya ambil, yaitu mendeteksi pesan spam atau HAM untuk tugas 2 mata kuliah machine learning. Maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum.